tatkala terjadi suatu pembunuhan di antara mereka, terjadi suatu kezaliman di antara mereka, kemudian mereka saling tuduh satu sama lainnya, ya ikhwan. Fitnah sana, fitnah sini, ribut, gaduh, saudara. Terjadi keonaran. Tapi akhirnya apa yang terjadi? Allah ungkapkan apa-apa yang mereka sembunyikan. Itulah Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 72. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala wa idh qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Jadi Allah ceritakan tatkala saat kalian itu membunuh satu nyawa, membunuh seseorang, fadara'tum fiha, kemudian kalian saling tuduh menuduh di antara kalian, membuat isu, membuat berita-berita hoax, membuat serangkaian fitnah. Nah, apa mereka pikir Allah itu tidur? Allah tidak tahu. Di akhir ayatnya Allah katakan wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Dan Allah mengungkapkan, Allah menyingkap, Allah mengeluarkan apa-apa yang kalian sembunyikan. Akhirnya ketahuan, saudara, apa masalahnya dan siapa yang melakukan pembunuhannya. Untuk patsus di sini berarti ada 6 tambahan 1. Kemudian yang dipropos, patsus dipropos ada 6. Jadi 12. Ya, kemarin kan Bapak Kapolri sudah menyiapkan 11. Ya, 6 di sini. Kemudian 11 di Mabes Polri. Bisa kemudian ikut terlibat. Padahal sumpah etik mereka sebagai polisi bahwa mereka itu hanya tunduk bukan kepada atasan, tetapi kepada penegakan hukum. Dan seperti saya bilang, kalau ada kawannya polisi yang mati harus dibantu, bukan malah kemudian diselewengkan, digelapin. Nah, oleh karena itu saya kira kejahatan yang sangat terstruktur, sangat terencana secara matang, dan saya pikir kita juga harus melihat satu institusi polisi. Ada yang salah sekarang di kepolisian. Bayangkan seorang jenderal, dia tahu ada tindak kriminal, bukan naluri kepolisiannya, naluri kemanusiaannya kemudian tergerak, bahkan menutupi. Nah, ini juga sekarang menjadi diskusi-diskusi, kemudian menjadi diskursus di publik. Ada apa di polisi? Sebagai penegak hukum, kenapa malah tunduk kepada individu, kepada pribadi penjahat, pembunuh? Tetapi yang kawannya kemudian secara kasat mata terbuka, kemudian malah tidak dibantu. Ditetapkannya Ferdi Sambo sebagai tersangka kasus pembunuhan Brigadir J membuat publik kembali mempertanyakan kasus-kasus besar sebelumnya yang ditangani oleh Ferdi Sambo. Di antaranya yaitu kasus kebakaran gedung Kejaksaan Agung 2 tahun lalu. Saat itu putung rokok yang menjadi tertuduhnya dan hanya berhenti kepada 5 kuli bangunan yang menjadi terdakwa. Selesai. Belum lagi ini ada kasus KM50 yang juga menjadi perbincangan publik ya, karena memang banyak kejanggalan. Kita tentu masih ingat ya bagaimana Kapolda Metro Jaya saat itu Fadil Imran memamerkan barang bukti yang katanya senjata milik 6 laskar FPI yang digunakan untuk menyerang polisi, berupa samurai, senjata api, dan senjata tajam lainnya. Ini berbeda ya dengan kasus pembunuhan Brigadir J, memang tidak ada barang bukti yang dipamerkan seperti itu. Namun skenario